Nah, nanti insya Allah di-share hasil recording. Silakan Mbak Puput, ada yang mau disampaikan nggak terkait dengan mungkin progres bab satu? Udah muncul belum ya, Pak? Sudah, sudah. Mas Rama, sambil kerja ini bisa nyimak ya? Iya Pak, siapa? Oke, sip. Silakan Mbak Puput. Mungkin nanti bisa ini ya, jadi ada inspirasi atau ada insight yang didapatkan nih setelah Mbak Puput presentasi. Silakan Mbak Puput, mungkin dari sisi judulnya dulu ya. Iya, Pak. Jadi judul yang Bobot ambil itu pemilihan siswa teladan menggunakan metode batching produk dalam sistem pendukung keputusan berbasis website. Kebetulan ini juga udah nyantumin beberapa, dan ini untuk abstraknya. Kata kuncinya itu ada akademik, non-akademik, siswa teladan, sistem pendukung keputusan, dan Mbak Puput, web. Mbak Apa? Puput ini sembari berjalan aja ya, nggak apa ya. Iya, Pak. Di unmute aja, komunikasinya nggak apa-apa. Di unmute aja. Nanti daripada kamu ribet ya, unmute, mute aja, unmute, mute. Komunikasi aja, maksudnya diskusi langsung aja. Baik, Pak. Ya. Coba Jadi dari abstrak dulu deh. Dari abstrak dulu. ini, Pak, abstraknya. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, selamat datang Mas Zaka ya. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang juga. Mas Zaka ini lagi sibuk kah? Ada kuliah atau gimana? Nggak, Tadi baru pulang kuliah Pak. baru pulang. Oke. Mas Zaka di sini bisa dibilang koordinasi ya, atau pertemuan awal nih, di mana ini juga kami sampaikan ya Mbak Puput, Mas Rama, Mas Zaka. Ini beberapa mahasiswa yang sudah kami validasi ya terkait dengan pendaftaran SK pembimbing. Jadi satu orang lagi kalau nggak salah ada Mas Bagas dari anak Prodi SI itu sudah di WA tapi belum ada respon. Jadi eh, gini, awalnya kami selenggarakan dulu ya ini pertemuan di awal. Walaupun sebenarnya harusnya sih secara legalitas kita mulai itu setelah SK pembimbing terbit harusnya. Tapi karena saya ya, ini khususnya saya punya keputusan kalau teman-teman pengen ngejar tepat waktu, itu harus dimulai dari sekarang. Jadi teman-teman bisa ada gambaran lah minimal apa yang perlu disiapkan ya. Karena step by stepnya setelah ini kita fokus ngejar proposal dulu ya. Karena memang proposal itu ada dua gelombang teman-teman. Tapi jangan kejar gelombang kedua. Ingat ya, yang saya tekankan itu. Kalau misalnya teman-teman mau lulus tepat waktu, kejar yang gelombang pertama. Nah, maka daripada itu, saya sengaja memulai atau menyelenggarakan bimbingan ini secara Zoom ya. Mungkin kayak Mas Rama kan kerja gitu. Mas Zaka mungkin setelah kuliah dan seterusnya, jadi bisa koordinasinya lebih gampang gitu ya melalui Zoom. Dan Zoom ini alhamdulillah sudah kami record. Nanti insya Allah hasil recordingnya mungkin akan kami share melalui ini ya, YouTube paling. Kami upload biasanya. Seperti itu kalau untuk apa namanya masukan atau dari saran yang bisa dikasih ke teman-teman gitu ya. Nah, di sini salah satu contohnya Mas Zaka, Mas Rama, kebetulan Mbak Puput ini sudah mulai garap proposalnya. Jadi, saran saya Mas Rama sama Mas Zaka juga bisa mulai apa namanya garap proposalnya. Tapi sebelum ke sana, kita harus bisa memiliki satu visi dulu ya. Artinya sudah clear dulu nih objeknya seperti apa, kemudian apa yang mau dibahas, kemudian urgensinya seperti apa, dan kelayakan ya dalam tanda petik skripsi itu masuk nggak sih gitu ya. Biasanya acuannya tadi kembali lagi kepada jurnal yang ada gitu atau referensi yang ada. Nah, di sini Mbak Puput sudah
melihatkan ya, mungkin ini adalah abstrak ya Mbak Puput ya. Iya, Pak. Ya, abstrak ini Mbak Puput diharapkan tidak terlalu sedikit seperti ini paragrafnya ya. Ya, ini terlalu menurut saya ini terlalu sedikit lah. Inti dari abstrak itu adalah yang pertama, teman-teman bisa ceritakan latar belakang masalahnya dulu, tapi jangan terlalu panjang. Cukup 3 atau 4 kalimat lah. Ya, kayak ini kan misalnya pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk individu yang terampil. Nah, terus apa gitu? Siswa teladan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter baik dalam aspek non-akademik. Terus gitu. Sebisa mungkin kalau untuk buat kalimat ini ya, apa namanya terstruktur sama relevan. Jadi per kalimatnya ada keterhubungan. Contohnya ini mungkin secara global membicarakan tentang pendidikan. Pendidikan berperan penting. Oke, ada urgensinya nih pendidikan nih dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk individu yang terampil. Terus apa gitu? Siswa teladan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter baik dalam aspek non-akademik. Oke. Terus setelahnya apa? Untuk menilai siswa teladan secara objektif diperlukan sistem yang terstruktur dan efisien. Mungkin Mbak Puput itu ceritakan objeknya atau tempat penelitiannya di sini. Karena di sini kalau kami baca masih general ya, artinya ini masih belum mengkerucut kepada salah satu tempat penelitian yang mana Mbak Puput sebenarnya udah dapat ya di MTS kan? Iya, Pak. Nah, maksud kami ceritakan, misalkan pendidikan berperan penting, oke. Kemudian siswa teladan, oke. Nah, sebut ini MTS ini merupakan salah satu apa ya sekolah kayak gitu yang bergerak di bidang pendidikan gitu kan. Jadi ada kaitannya dengan kata pendidikan di kalimat awal seperti itu. Nah, setelahnya baru tuh ceritakan sedikit permasalahannya, kenapa di sana itu perlu dibangun SPK tentang pemilihan siswa teladan gitu. Jadi boleh biasanya SPK itu bisa membahas objektivitasnya atau terkait dengan efisiensi waktu dalam pengerjaan program pencarian siswa teladan tersebut. Gitu. Sebenarnya gampang Mbak Puput tinggal lihat contoh pada jurnal yang Mbak Puput temuin aja tuh kemarin. Kan udah ada ya. Iya, Pak. Itu boleh di ATM lah, amati, tiru, modif ya. Jadi intinya Iya, iya. ceritakan masalah dulu ya 3 4 atau misalkan terlalu panjang nih menceritakan pendidikan dulu terus siswa teladan terlalu panjang nih ya udah langsung mengerucut kepada MTS-nya misalkan gitu. Atau satu kalimat menceritakan pendidikan, satu kalimat menceritakan MTS, satu kalimat lagi menceritakan program siswa teladan yang mana itu ada kendala gitu. Itu Iya. awalnya ya. Setelah awal itu, setelah dari sisi latar belakang, baru ceritakan tujuannya. Tujuannya mau ngapain sih? Gitu. Jadi setelah latar belakang, tujuannya mau apa, ceritakan metodenya, baru nanti harapannya. Karena ini belum ada hasil, maka harapannya. Gitu ya. Yang metode tadi kaitkan dengan SPK-nya. Kayak gini benar. Penelitian ini menerapkan SPK menggunakan WP bagus. Nah, ceritakan keunggulan WP-nya. WP itu apa sih hebatnya gitu. Nah, baru jangan hasil ini menunjukkan, tapi harapannya. Jadi penelitian ini diharapkan dapat bla 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 gitu. Karena abstrak ini belum eh, mendapatkan hasil. Abstrak ini baru mencerminkan proposal gitu ya, masih pra penelitian gitu. Bisa dipahami nggak Mbak Puput? Bisa Oke, dipahami. sip. Terus yang kata kuncinya boleh ini diharapkan nggak ada spasi antara kata kunci dengan keyword berikutnya. Ya, jadi ini akademik dan akademik, siswa teladan, SPK, siswa pendukung, bukan spasi, jarak baris, keputusan. Udah dipepetin aja, ya, Iya, Pak. dipepetin. Kemudian gini, cara teman-teman memberikan singkatan itu udah bagus di abstrak. Jadi di bawahnya itu di kata kunci teman-teman boleh pakai singkatan deh. Tulis aja misalkan WP gitu. Atau weighted produknya aja, dalam kurung WP-nya nggak perlu deh. Oh, gitu. Ya, siswa teladannya udah cukup. Akademik non akademik nggak perlu menurut saya.
Siswa teladan juga siswa spasi teladan. Dan itu kan bukan singkatan ya. Iya, Huruf kecil aja semua. Sistem pendukung keputusan juga huruf kecil aja semua di kata kunci. Weighted product juga huruf kecil aja semua. Itu di kata kuncinya. Ya, atau nanti iya. bisa deh ngerujuk ke, khawatir saya juga salah ya, ke pedomannya lagi, kata kuncinya. Apakah huruf depannya aja? Tapi sepengetahuan saya kata kunci itu yang huruf besar itu depan aja. Yang misalnya akademiknya nih A aja. Nah, selanjutnya kalau pakai koma, kata berikutnya ya nggak usah pakai huruf besar. Kecuali berkaitan dengan nama kota gitu. MTS tuh baru boleh. Ya, mungkin ini Iya, nanti Pak. Siap. ditambahkan kata kunci MTS berarti ya. Kan mau dimasukin tadi Iya, ya. Iya kayak iya, gitu Pak. deh. Ya kurang lebih. Kemudian alfabetis. Alfabetisnya udah benar nih kayaknya. Dari A, N gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ada yang mau ditanyakan dulu Mbak Puput? Udah cukup sih, Pak. Oke, Cukup jelas. lanjut. Lanjut berarti. Sip. Bagian pendahuluan. Sebenarnya pendahuluan di latar belakang masalah ini bentuk improvisasi dari abstrak sebenarnya. Ya, jadi tadi menceritakan masalahnya dulu gitu. Boleh kalau ini agak-agak melebar sedikit, bukan melebar ya, agak banyak sedikit nggak apa-apa lah. Ibaratnya kalau tadi per kalimat, kalau ini per paragraf. Jadi paragraf satu fokus ngebahas pendidikan. Boleh seperti ini. Tapi yang bagus lagi, Mbak Puput bisa tambahkan kutipannya itu di tengah-tengah antara kalimat pendidikan sebagai sarana vital dengan upaya meningkatkan kualitas. Gitu. Ini pun kalau menurut saya terlalu panjang nih definisi pendidikan. Pendidikan adalah suatu upaya dengan berbagai cara agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya secara aktif yang meliputi oleh nalar kecerdasan dalam ilmu pengetahuan. Banyak banget ya ininya ya. Diparafrase aja Mbak Puput nggak apa-apa. Itu satu Iya, kalimat kalau menurut saya terlalu panjang. Ya, bagusnya ada kutipannya 2023 gitu. Nah, diupayakan juga sebelumnya di kalimat sebelumnya itu ada kalimat mendukung yang bisa mengutip dari rujukan sebelumnya. Gitu. Silakan ke bawahnya. Siswa teladan adalah oke, bentar. Itu definisi siswa siswa teladan Mbak Puput ambil dari mana? dari jurnal, Pak. Nah, kenapa nggak ada rujukannya? Iya sih. Iya, dirujuk nggak apa-apa. Itu kan langsung titik kan, nggak ada kutipan siapa. Kalau yang ini kan ada nih, contohnya Hamdan, 2022 gitu. Ya, dan setahu saya kayaknya ini belum, apakah udah pakai Mendeley? Belum, Pak. Belum. Atau sebenarnya bibliometrik dari Word udah ada kok, pakai apa style? Coba masuk ke referensi, Mbak Puput, di menu referensi. Di atas, kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, Pak. itu kan ada tuh apa, ya. Di situ Iya, Pak. coba yang, itu yang Sanga atau Hamdan itu diketik manual ya? Enggak, Pak. Pakai Coba, ini, pakai referensinya. nggak, coba diklik Sanganya. Tuh. Oh iya, udah. Oke, oke, oke. Em, Bentar. Kalau dari bawaan Word-nya itu di submit manual nggak filenya, jurnalnya? Enggak, Atau, Pak. atau diketik manual? Diketik apa diupload? Di, diketik di sini nih. Kayak gini. Oh, manual. Iya benar. Yaudah dia nggak apa-apa. Sebenarnya kalau pakai Mendeley enak ya, tinggal di drop filenya dia langsung buat. Tapi walaupun tetap Oh, aja ada gitu. ini sih ada tetap aja dari 100 ya mungkin ada 4 atau 5 error juga gitu. Error tuh mungkin salah pengejaan dan seterusnya. Bentar. Ini kalau Sanga 2023 lihat referensinya kayak gimana? Maksudnya lihat jurnalnya gitu Lihat ya, Pak? versi fullnya gitu. Kayaknya ini nggak mungkin deh penulisnya cuma satu. Iya, Pak. Mana Sebentar. yang Sanga? Tuh kan ada beberapa tuh. Tadi ada pendidikan tuh. Itu yang Sanga LD. Nah itu. Hmm. Diklik bisa diedit. Nggak bisa ya? Cara ngeditnya gimana? Nggak bisa, Pak.
Oh, berarti dari bibliografi. Enggak, coba klik itu tuh, bibliografi. Bentar, Pak. Oh iya, itu di Ctrl Z aja nggak apa-apa. Bibliografi, bibliografi dulu. Bisa nggak sih? Atau kelola sumber. Kelola sumber, itu ada menunya loh. Di Ini. atas tuh, kelola sumber atau Ini. bibliografi. Kelola Iya. sumber dulu deh. Oke. Nah, klik. Nah, di situ coba yang punyanya itu mana? Sanga. Nah, itu di Sanga tuh, diklik Edit edit. gitu. Iya, betul. Nah, Sip. Nah, ini kan kayaknya terlalu copy paste nggak sih? iya, Pak. Mm-mm. Dari Sanga L. kutipan. Iya, betul. Itu tuh udah bentuk eh referensinya. Jadi kalau di pengarang di sini biasanya dikasih tahu kok, diarahin coba. Dia cara penulisannya gimana gitu. Ada nggak Iya, pakai titik koma atau gimana? Nggak di situnya, di pengarang. Nah, di ini. situnya. Nah, ya kayak gitu betul. Jadi nulisnya kalau contoh kayak Jackie Chan gitu kan, berarti Chen, koma Jackie. Nah, itu Sanga LD-nya itu seperti apa? Berarti Sanga itu nama family-nya, kemudian koma, L sama D-nya tulis. Nah, baru dipisahkan dengan titik koma, baru tulis yang Wangda. Berarti ada dua author itu. Gitu caranya ya. Iya, Jadi nanti iya, pas iya. di otomatisasi dia langsung muncul Sanga dan Wangdrah itu harusnya 2023. Itu contohnya deh. Ya, nanti itu penting juga sebagai apa ya? Pijakan teman-teman dan sebagai fondasi teman-teman kalau latar belakang teman-teman itu udah apa ya? Udah kuat gitu loh dan dari beberapa rujukan. Oke deh, ini nanti teknis aja diperbaiki Mbak Puput ya. Oke aja. Iya, Pak. Oke, terus tutup aja. Kemudian dilihat lagi tadi latar belakangnya. Nah, di sini punten ya, tadi kalau saya sebagai dosen reviewer nanti proposal pasti saya ngerasa ambigu dulu gitu. Kok di sini ada dua reference, tapi dua-duanya kok penulisnya cuma satu gitu. Karena memang termasuk sangat jarang ya, eh, kecuali buku sih. Buku, jurnal, atau conference itu biasanya lebih dari satu autor. Oke, kemudian di bawahnya saya harapkan bisa ditambahkan lagi rujukannya. Ya, yang siswa teladan ini kan banyak nih tuh paragrafnya. Iya, Pak. Kalau di yang paragraf pertama kayaknya terlalu sedikit, paragraf yang kedua terlalu banyak. Di Kalau menurut saya diproporsionalkan aja Mbak Puput. Jadi jangan ada gap terlalu besar jumlah barisnya antara paragraf satu sampai paragraf 2. Oke, Pak. Baik. Hmm. Oke, terus salah satu pendekatan belum. Permasalahannya udah disampaikan belum? Coba di sebelumnya. Di blog deh. Permasalahannya ada di mana menurut Mbak Puput? Sebentar. Belum ada sih, Pak. Iya, betul. Itu bisa dimulai dari rujukan yang Mbak Puput tampilkan di atas. Coba lihat. Oh, wih, kebanyakan. Yang Hamdan 2022. Itu udah bagus Ini. tuh. Proses perhitungan penentuan siswa teladan dibutuhkan data yang konkret. Boleh. Nah, kemudian ini yang belum dicantumkan adalah MTS-nya. Gitu. Ini kan belum ada MTS ya, belum nyeritain ya. Iya. Nah, boleh tuh nanti masuk misalnya eh, di atau di MTS-nya gitu. Terdapat program pemilihan siswa teladan gitu. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, misalkan boleh ditampilkan bahwa em, pemilihan siswa teladan masih dilakukan secara manual. Dampaknya, nah sebutin. Dampaknya jadi bla 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 kayak gitu. Atau misalkan pemilihannya masih
relatif cukup lama gitu karena masih menyeleksi menggunakan beberapa dokumen yang sifatnya itu manual gitu. Atau ada rujukan lain yang Mbak Puput temukan di jurnal. Nah, makanya kenapa saya pasti diawali dengan jurnal ya pasti itu sangat membantu teman-teman dalam menemukan identifikasi masalah. Coba nanti dibaca-baca lagi jurnalnya. Kalau nemu, nggak apa-apa nanti setelah ini di screenshot aja, Pak, ini bukan gitu permasalahannya. Jadi itu bisa ditampilkan di apa namanya latar belakang ini gitu di bagian permasalahan. Jadi di paragraf kedua ini bagusnya sudah nyeritakan MTS, sudah nyeritakan pemilihan siswa teladan, kemudian permasalahannya apa sih gitu ya. Baru di Iya, bawahnya selanjutnya Mbak Puput. Nah, di sini baru bagus nih, udah berbicara masalah SPK, weighted product. Yang weighted product yang berhubungan sama kata-kata ini bahasa asing di italik ya, jangan lupa. iya Pak. Terus masih banyak tuh yang kalau menurut saya masih salah nih nulisnya kayak Supardi juga sendiri, Kartiko ini masih sendiri, yang YN Molo juga ini penulisannya masih salah. Jadi penulisannya em, nama family-nya, nama belakang, misalkan berdua dan nama belakangnya lagi. Kalau banyak pakai DKK kalau nggak salah Iya Pak. gitu. Terus berdasarkan perasaan di atas, pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan. Kayaknya nggak deh, nggak kayak gini deh. Di yang terakhirnya nggak nggak nyeritain lagi permasalahan kan udah diceritakan di atas tadi di kalimat sebelum SPK tadi gitu. Jadi bukan berdasarkan Iya Pak. permasalahan, berdasarkan penjelasan di atas kayak gitu. Maka akan dibangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan pemilihan atau pemilihan siswa teladan gitu dengan beberapa kriteria di antaranya boleh disebutin di situ gitu. Jadi paragraf Iya. ini paragraf penutup ini biasanya nggak perlu apa ya terlalu meluas lagi nanti apa ya hasil pengkerucutannya malah melebar lagi gitu tuh di terakhirnya. Ya, boleh dibaca-baca juga tuh skripsi-skripsi kakak tingkatnya. Biasanya di kata di paragraf terakhir itu ada kata-kata ya boleh kayak berdasarkan penjelasan di atas gitu. Maka akan dibangun kayak gitu. Ya, Iya. ketujuan sih sebenarnya. Iya Pak. Oke, terus kayak gini deh benar. Oleh karena itu diperlukan. Nah, benar. Sebenarnya hampir sama kayak gini. Oleh karena itu diperlukan sistem yang efektif, jadi solusi tepat. Nah, kayak gini. Jadi yang di atasnya itu menurut kami sih tidak diperlukan lagi harusnya. Paragraf yang ini ya Pak ya. Hmm, 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 hmm. Karena gini, coba ngelihat, bentar, jangan dihapus dulu ya. Di Iya, iya. paragraf di atasnya kan ngebahas SPK kan ya? Iya Pak. Mm-mm. Tuh. Mm-mm. Tapi di paragraf bawahnya berdasarkan permasalahan di atas, padahal SPK lagi nggak ngebahas permasalahan kan? Iya. Permasalahan kan ada di paragraf sebelumnya gitu tuh. Iya. Gitu. Jadi ya objek, masalah, metode, kelebihan kekurangannya apa, solusinya apa, tujuannya apa. Gitu. Kalau nggak salah rumusnya itu OM kakak soltu. O-nya objeknya, nyeritain objeknya di paragraf-paragraf atas, habis itu ke OM masalah, OM M masalah metode, metodenya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kelebihan kekurangan itu sebenarnya bisa merujuk ke penelitian sebelumnya, Mbak Puput. Jadi di jurnalnya ini kayak gini loh nyeritain itu juga gitu, sedikit aja nggak terlalu banyak. Kemudian solusinya apa, tujuannya apa gitu. Oke ya, Oke Pak. sedikit di improve lagi sedikit lah. Ke bawahnya, Iya Pak. oke udah bagus tapi penutupnya itu. Oke, rumusan masalah. Eh, bentar, itu di rumusan masalah jarak barisnya sejauh itu apa benar? Dicek lagi coba ya di pedomannya. Kayaknya nggak terlalu Iya Pak. jauh deh jarak baris antara rumusan masalah 1.2 sama yang bawah tuh. Rumusan Iya. masalah. Kemudian kalau maka didapatkan eh, jangan pakai spasi ya. Spasi itu dipakai apabila
nama tempat, merujuk ke nama tempat. Iya, Berdasarkan latar belakang di atas, nggak usah didapatkan juga kali ya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu gitu aja. Terlalu banyak iya, imbuhan di sini. Didapatkannya dihapus nggak apa-apa. Oke. Oke, dari rumusan masalah, dua aja, nggak usah terlalu banyak. Yang pertama, hmm, bagaimana menerapkan SPK? Saran kami sih mungkin ke bagaimana membangunnya dulu ya. Bagaimana membangun SPK, atau menerapkan metodenya dulu ya. Oke deh, menerapkan metodenya dulu deh. Bagaimana menerapkan metode weighted product pada sistem pendukung keputusan, proses pemilihan siswa teladan. Mungkin itu. Yang keduanya baru bagaimana membangun sistem pendukung keputusan. Nah, hati-hati nih, khawatir apa ya? Khawatir salah persepsi antara membangun SPK dengan menerapkan metode weighted productnya. Di sini kalau misalnya Mbak Puput mau bangun ya, rencana mau bangun aplikasi berarti SPK-nya iya Pak. Web, berbasis web ya. Berarti iya. Mbak Puput nambah satu metode pengembangan sistem. Hmm, Metode pengembangan sistem, mirip kayak Mas Zaka aja, nggak terlalu susah prototype ya. Jadi ada metode pengembangan sistemnya. Jadi berdasarkan pengalaman kami dalam menguji, itu kadang ketika mahasiswa fokus kepada metode komputasi, jadi seolah-olah metode komputasi itu yang dipakai untuk membangun sistem. Padahal kan enggak gitu. iya. Pertanyaannya ketika Mbak Puput bangun sistem atau bangun aplikasi, memang caranya pakai weighted product. Enggak, Enggak, pakainya ya tadi metode pengembangan sistem, bisa SDLC ya. Turunannya iya, banyak tuh, bisa pilih yang agile. Agile kan banyak ya, agile Scrum, ada agile Extreme Programming kalau nggak salah dan seterusnya itu bisa dipilih. Tapi kalau mau simple karena metode ini udah bangun, pakai metode komputasi juga ya, artinya sudah nerapin. Mbak Puput pakai prototype aja yang gampang. iya Pak. Ya, jadi kalau membangun berarti mungkin saran dari kami bagaimana membangun eh, sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode pengembangan sistem, disebutkan aja di situ, dengan menggunakan metode pengembangan sistem yaitu prototype, misalkan gitu, metode prototype kayak gitu. Jadi pertama mau nerapin metode weighted product-nya di dalam SPK-nya, terus Iya, SPK-nya mau dikembangkan menggunakan metode pengembangan sistem yaitu prototype gitu. iya. Aspek-aspek kayak gitu nggak usah dicantumkan kayak aspek akademik non akademik nggak usah lah. Dan konsistensi ya kalau udah pemilihan pakai pemilihan aja. Kan di judul kalau nggak salah udah pakai pemilihan ya siswa teladan. Iya, Jadi ini udah dalam menentukan ya, dalam pemilihan siswa teladan gitu aja. Disebutin di mana? Di MTS apa? Gitu. iya Pak. Oke, lanjut. Batasan masalah. Tuh, D-nya harus besar tuh. Gaya penulisannya jangan kayak gitu ya. Metode yang Iya Pak. digunakan D-nya besar. Strip penelitian ini hanya. Atau langsung aja berarti penelitian ini hanya. Jangan hanya sih. Penelitian ini menggunakan metode weighted product. Penelitian ini menggunakan metode komputasi yaitu weighted product dalam, boleh deh, sistem pendukung keputusan untuk pemilihan siswa teladan di mana di MTS-nya disebutin. Terus di situ Mbak Puput apa, eh, nggak perlu nyantumin weighted product dalam kurung WP lagi ya. Kalau di latar belakang itu sudah pernah memberikan deklarasi bahwa sistem pendukung keputusan itu dalam kurung SPK, maka di bawahnya udah tulis aja SPK gitu, biar hemat kata. Iya Pak. Kayak WP juga WP aja tulisnya udah pada paham kok kan udah dibahas di latar belakang gitu. Iya.
Satu boleh metodenya, kedua em, boleh banget nih kriterianya. Kalau udah dapat bagus ya. Apa aja kriterianya, sebutin. Kemudian cakupan sistem, langsung aja sistem yang dikembangkan, langsung aja menggunakan metode pengembangan sistem yaitu metode prototype dan berbasis website. Udah gitu. Iya. Ya, oke. Sama satu lagi metode tempat penelitiannya dicantumkan yang tadi MTS-nya ya. Kalau nggak dibatasi dalam ruang lingkup, wah bisa kemana-mana nanti. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekolahnya nih ya. Oh enggak. Ini hanya dilakukan pada lingkungan sekolah tertentu. Sekolah apa disebutin? Iya, Pak. Oke, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ngikutin rumusan ya? Ngikutin rumusan. Iya, Jadi Pak. kalau rumusannya ada dua, ya tujuannya ada dua gitu. Iya, Pak. Jadi contohnya kayak tadi, bagaimana menerapkan metode komputasi, weighted product gitu ya, di sistem pendukung keputusan pemilihan siswa teladan di MTS apa. Dan berarti tujuannya adalah menerapkan gitu. Jadi bagaimananya tinggal dihilangkan aja, gampang ya. Dan Oke, itu Pak. harus dibuat dalam satu garis. Oke, lanjut. Tujuan, manfaat, apa aja? Teoritisnya apa? Wawasan. Lihat form pedomannya ya. Kalau nggak salah dibuat 1.51 deh. 1.51 teoritis, 1.52 praktis. Baru sebutin tuh teoritisnya apa, praktisnya apa. Ya, jangan dibuat poin 1, 2 kayak gini. Iya, Pak. Jadi manfaat penelitian disebutin nggak apa-apa, pakai deskriptif sedikit. Eh, Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana di sini terdiri dari 1.51 sebut manfaat teoritisnya seperti apa, manfaat praktisnya seperti apa. Oke, terus selanjutnya. Oke, sistematika penulisan diharapkan ini sampai bab 3 saja. Oh, gitu, Ya, Pak. iya, kan proposal. Oh, iya, ya. Iya, terus disebutin keseluruhan. Bab ini menggambarkan isi keseluruhan skripsi, jangan. Keseluruhan proposal skripsi, boleh. Terus, emang ada identifikasi masalah, kan adanya rumusan masalah. Emang tadi ditulisnya pembatasan masalah, kan batasan masalah, disesuaikan, yang kayak gitu. Ya, Iya, Pak. metode penelitian emang ada di sini. Enggak ada, Pak. Disesuaikan aja ya. Iya, Pak. Kajian pustaka sampai metodologi penelitian. Udah, sampai bab 3 aja. Gitu. Oke, Monggo, Pak. ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya ya, terkait buat jurnal. Iya. Yang banyak Puput temuin itu, jurnalnya itu kayak dia, Puput dapat jurnal itu, misalnya atas nama si A gitu ya. Hmm. Tapi si A itu juga mengutip yang lain gitu tuh. Jadi Puput Hmm. itu harus pilih yang mana gitu, Pak? Yang ngutipnya dong. Jadi misalkan jurnal itu misalkan saya punya jurnal nih, Iya. saya ngutip jurnalnya Mas Ramadan. Nah, berarti Mbak Puput harus ngutip Mas Ramadan, jangan ngutip saya. Oh, oh Mm-mm, gitu. Iya, iya. gitu. Kecuali saya nulis di jurnal saya statement yang tanpa ada kutipan. Nah, itu baru kutip punya saya. Oh iya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, sip, bagus. Mau bab 2-nya sekalian? Boleh. Lihat, boleh. Bab 2-nya, bentar. Ya udah gitu aja nggak apa. Terus bawahnya, lihat, scroll ke bawah. Oke, oke gini. Bentar, yang pertama, tolong cantumkan eh, rujukan utama. Nomor satu tuh harus rujukan utama. Jangan weighted produknya, tapi ke objeknya. Objeknya harus sama tentang pemilihan siswa teladan. Mungkin ada juga di nomor bawahnya ya. Ada nggak pemilihan siswa teladan di sini? Kalau nggak salah butuh 10 kan ya? Iya, Pak. Ada nggak di antara 10 itu yang pemilihan siswa teladan? Nggak ada, Pak.
Wih, masa nggak ada? Kalau nggak ada, mah tuh kurang referensinya. Yang kemarin Mbak Puput kasih ke saya kan Oh ada. iya, ada Pak, ada Pak. Nah, Terus cantumkan di nomor dicantumin di satu, satu dua lah, satu oh dua gitu. tiga lah gitu. Nah, yang lainnya baru weighted produknya nggak apa-apa dengan objek yang Oh, beda. Gitu. oh gitu. Ya, Iya, iya. ya, oke, sip, sip, bagus. Oke, nggak apa-apa. Terus yang dicantumkan di landasan teorinya apa aja? Mbak Puput udah buat ininya belum sih? Daftar isi? Belum, Pak. Maksudnya dibuatin. Sudah dibuat pakai header belum? Header satu, header 2. Oh, Udah, jadi Pak. kalau udah Cuma tinggal belum, buat iya, cuma, otomatis loh. iya, iya. Belum ya? Belum ke sana. Saya Iya. sebenarnya kalau dari dasar teori pengen ngelihat outline-nya aja. Jadi kayak satu Mbak Puput bahas apa, dua bahas apa gitu. Oh ini Oh belum ya, gitu. belum ada ya. Coba ke Belum. bawah terus. Nah dasar teorinya apa? Pemilihan siswa teladan. Oke bagus. Apalagi? Sebelum benar bagus. Sip. Diusahakan tadi ya benar Mbak. Justify-nya udah mulai dirapihin tuh. Jangan Iya, benar. align-nya ke left ini ya. Iya. Terus ini saya pastikan mungkin ini masih ada beberapa salah dalam mengutip ya, karena banyak banget ini yang autornya cuma satu ini, ya Iya, diperbaiki Pak. lagi. Dan diusahakan punten itu kalimat awal diusahakan jangan pakai kata penghubung ya, kayak dengan gitu. Itu kalimat awal ya. Kalau bisa diusahakan subjek kayak SPK itu kan subjek. Sistem pendukung keputusan memungkinkan benar, sehingga meningkatkan produktivitas individu maupun tim benar. Dengan kemampuannya, nah itu coba diparafrase lagi ya diusahakan kalimat awalnya itu kata depan itu jangan kata penghubung Iya, Pak. ya Mbak ini mungkin bentar ini dengan kemampuannya atau kemampuan SPK dapat menganalisis data historis dan memprediksi kemungkinan hasil masa depan kayak gitu. Kemudian dicek lagi kayak masa depan itu apakah pakai spasi atau enggak gitu lah ya. Perbaikin aja sedikit-sedikit. Iya, Pak. Ya, Baik. WP bawahnya bagus bener WP, tapi WP-nya nggak ada kutipan nih. Baru ada di bawahnya ya. Maksudnya di awal-awal udah ada kutipan nih. Kayak Oh gitu. definisi tuh, kayak definisi di atas coba coba menurut Mbak Puput. WP bentar enggak yang WP-nya. Bawa dikit. Ini. Oke, WP merupakan metode yang menggunakan pendekatan bla 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 bla. Itu emang pendapat siapa? Ya kan kalau pendapat sendiri kan kayak nggak mungkin gitu. Iya. Dikutip. Ke bawah lagi nggak apa. Terus abis WP apa? Website Udah, Pak. boleh. Baru segini. Boleh nggak apa? Setelah website nanti jangan website dulu kalau bisa. Oh nggak apa website. Setelah itu baru metode pengembangan sistem ya. Dimasukin eh, metode prototipenya, masukin diagramnya, gambarnya, alurnya, jelaskan. Kemudian setelah itu cantumkan seperti kebutuhan untuk perancangan sistem seperti UML, use case, sequence, kelas diagram sama activity diagram itu ditampilin aja dasar teorinya dan contoh diagramnya. Jadi kayak use case diagram itu contohnya kayak gimana sih gitu. Kalau contoh boleh ngutip dari apapun ya, tapi dituliskan sumbernya. Iya, Pak. Jadi misalnya kamu ngambil punyanya jurnalnya A gitu. Jurnalnya A bikin tentang use case perpus misalkan buat aja screenshot aja tempelin sebutkan sumbernya gitu biar nggak plagiarism Iya, Pak. gitu. Setelah itu selesai ada lagi nggak ya dasar teorinya itu aja paling ya. Sementara itu aja Iya. deh. Langsung nanti bisa garap bab tiganya metodologi penelitian. Iya, Pak. Baik. Oke, itu Mbak Puput dan mungkin ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi apa acuan atau bisa menjadi pijakan nih buat teman-teman, khususnya Mas Rama ya. Karena kemarin kayaknya Mas Rama masih belum fix gitu menentukan objek penelitiannya nih gitu. Apakah ngambil tempat penelitian gitu atau mau ibaratnya apa ya? Mau ngambil objeknya secara umum kayak gitu. Kalau objek secara umum itu yang kami pernah gitu ya ngebimbing itu contohnya ini
em, pemilihan marketplace terbaik gitu. Itu pernah tuh pakai responden juga gitu. Jadi ya diperkenankan nggak apa ya boleh, tapi nanti cari identifikasi masalahnya dari jurnal rujukan. Makanya balik lagi ya kalau fondasinya mau kuat, kalau saya sih lebih senang teman-teman udah punya jurnal pegangannya gitu. Mbak Puput ini kalau nggak salah yang pemilihan siswa teladan ini sudah sempat datang sekali ya ke MTS-nya ya. Iya, Pak. Dan ceritanya nih Mas Rama mungkin bisa jadi eh, sumber juga. Mbak Puput ini sudah datang ke MTS-nya dan di MTS-nya pun sudah ada program pemilihan siswa teladan kan? Iya, Pak, betul. Nah, itu yang jadi dasar yang kuat gitu. Jadi jangan sampai misalkan kita memilih satu tempat, tapi di tempat itu dalam tanda petik ya ragu-ragu gitu. Ragu-ragu tuh di sana tuh sebenarnya ada program pemilihan siswa teladan misalnya nih. Tapi informasinya masih belum lengkap kayak gitu. Nah, itu harus digali lagi tuh informasinya. Atau misalkan Mbak Puput bilang, iya Pak di sana ada program pemilihan siswa teladan, tapi kalau nggak salah itu sudah ditinggalkan selama 5 tahun yang lalu gitu. Itu kan ragu ya, itu jangan diambil. Atau juga gini, Pak di sana ada program pemilihan siswa teladan, tapi yang milih kepala sekolahnya langsung. Itu juga susah Mbak Puput gitu buat Iya. buat digali SPK-nya gitu. Yang jelas itu kalau misalnya Mbak Puput ini udah cerita, Pak di sana udah ada program pemilihan siswa teladan. Kemudian apa rewardnya Mbak Puput? Oh di sana dapat SPP ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Gratis Kemudian SPP. sampai saat ini kriteria yang mau digunakan apa di sana Mbak? Kalau nggak salah itu apa? Saya lupa. Penilaian akademik, Pak, sama non-akademik. Sebelumnya yang berjalan itu apakah Iya. itu Bukan, Pak. Kalau yang sebelumnya sebelum itu dari ranking. ranking kelas aja ya kalau nggak salah ya? Iya, ranking kelas. Iya, Nah Pak, ini, betul. nah ini bagus nih gitu. Jadi hanya sebatas rankingan kelas aja milihnya. Nah sedangkan pihak sekolah itu benar-benar mau mengakumulasi antara prestasi akademik, prestasi non akademik dengan nilai-nilai mungkin etika gitu ya, attitude dan seterusnya. Misalkan mau ditambahin, nah itu bisa pakai SPK. Dan yang lebih kuat lagi ketika Mbak Puput bisa menceritakan bahwasannya di sana jumlah alternatifnya banyak gitu. Jumlah calon siswanya berapa, Mbak? Udah dapat belum? Siswa yang mau dapat teladan nih gitu. Rewardnya ada berapa sih? Belum ini ya. Belum, Pak. Belum ke Ambil sana lagi. nanti itu ditentukan dulu ya. Mau mau per sekolah dapat dapat beberapa mahasiswa atau berapa siswa atau mau per kelas tapi diambilnya cuma satu kayak gitu. Itu juga bisa kok. Iya, Pak. Nanti paling ke sana lagi lah. Oke, tapi dasarnya udah bagus kok. Makanya ini kami persilahkan gitu untuk melanjutkan atau menggarap ke bagian proposalnya. Iya, Pak. Gitu. Bagus Mbak Puput. Mungkin dari Mas Rama atau Mas Zaka ada yang mau ditanyakan ke Mbak Puput? Boleh. Ada yang mau konsultasi ke saya juga silahkan ya. Monggo. Saya izin mau nanya, Pak. Boleh, silakan Mas Rama. Kalau misalkan metode penelitiannya, kayak misalkan ada pemilihan beasiswa gitu, Pak ya. Tapi Mm-mm. itu sudah berlalu itu nggak apa-apa gitu, Pak. Maksudnya berlalu? Pemilihannya gitu sudah belum berlangsung gitu, melainkan sudah yang lalu gitu. Jadi datanya data yang digunakan. Ya. Jadi datanya yang lalu itu ada planning ke depannya ada lagi nggak itu pertanyaannya Mas Rama? Oh, kalau misalkan ada, nggak apa-apa gitu, Pak. Kalau ada nggak apa-apa. Kalau misalkan gini, Mas Rama ternyata ketika sudah observasi di tempat penelitiannya itu di tahun 2024 itu udah ada programnya Pak dan sudah berjalan. Di tahun 2025 itu ada rencana, tapi diimplementasinya di 2026 nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Nggak apa banget itu. Tapi dicantumkan di lembar interview biar kuat.
dasar penelitiannya nanti. Gitu. Ada lagi mungkin? Bapak mau nanya, Ya, kalau misalnya apa sih yang Puput dengar datanya itu harus ada 100 ya, Pak? Diwajibkan 100 atau iya. bagaimana, Pak? Iya, itu sebenarnya tercantum di buku pedoman skripsi. 100 itu sebenarnya identik dengan eh, kuantitatif yang banyak sebenarnya. Urgensinya di situ. Tapi kalau Mbak Puput nanti bisa mendapatkan setengahnya, itu insya Allah bisa saya perjuangkan. Oh Gitu. gitu ya, Pak. Boleh 50 misalkan boleh. Makanya saya pernah tanya, Mbak Puput ini per kelas saja gitu kan? Atau cuma mau apa namanya per angkatan gitu kan? Kata Mbak Puput belum ke sana lagi gitu ya. Iya, Jadi kalau mau lebih aman, ini saran saya ya. Kalau mau lebih aman, kalau memang programnya ini per kelas diambil satu atau dua, tolong terapkan di semua kelas. iya, Gitu. Jadi relatif lebih banyak. Jadi walaupun satu kelas anggaplah ada 25 orang, tapi Mbak Puput implementasinya 3 kelas kan 75 tuh. Gitu. iya, Itu udah banyak saya bisa pertahankan. Apalagi kalau SPK itu dibantu dengan jumlah kriteria gitu. Jadi dengan kolaborasi antara kriteria dan alternatif yang banyak itu menjadi permasalahan yang sifatnya kompleks. Seperti itu. iya, Pak. Baik. Ya, Makasih, Pak. diusahakan ya jangan satu kelas aja, diusahakan ya, diusahakan. Kalau bisa ya 2 kelas lah gitu. Iya, Pak. Gitu. Apalagi satu sekolah lebih bagus lagi. Langsung diseleksi satu sekolah yang dapat eh, beasiswa itu atau prestasi itu, misalkan 5 orang, 10 orang itu juga bagus, boleh. Iya. Ya, oke terima kasih. Kemudian Mas Rama tadi em, berkaitan dengan alternatif, saya baru ingin keingetan nih. Ini alternatifnya atau calon penerima beasiswanya itu banyak nggak? Dikit, dikit Pak. Dikit, Mas Rama. Ya, Nah, kalau dikit ini jadi kendala nih menurut kami. Jadi kalau sudah sedikit ya khawatir sih sebenarnya pondasinya ke depannya gitu ketika nanti dipertahankannya itu yang agak kesulitan kitanya gitu. Oh, misalnya nih, anggaplah di calon penerimanya ini cuma 20 misal gitu. Nanti penguji nanya, kenapa cuma 20 dipakein SPK gitu. Ibaratnya nanti analoginya gitu, ngapain bunuh nyamuk tapi pakai bom, pasti kayak gitu. Agak repotnya di situ. Nah, makanya kalau SPK itu dari sisi definisi dasarnya, kenapa dapat mengatasi permasalahan yang tidak struktur dan kompleks. Nah, kompleks itu diibaratkan sebagai alternatif dan kriterianya pun relatif banyak. Itu Mas Rama kalau dari saran dari kami ya. Pak. Atau mungkin ada gitu alternatif lain Mas Rama buat tempat penelitiannya gitu. Atau misalkan nggak mau pakai tempat penelitian deh gitu. Saya mau fokus ke responden ya monggo, tapi ada rujukan jurnalnya yang pernah menggarap hal yang sama. Contohnya kayak marketplace ya. Atau pemilihan kosan terbaik tuh. Itu juga bisa tuh Mas Rama. Tapi ngambil respondennya ya harus agak banyak ya dari beberapa fakultas yang ada di Unsera gitu. Itu sih opsi aja ya Mas Rama ya. Jadi kalau saya sih tidak terlalu menyarankan kalau alternatifnya sedikit. Khawatir ke depannya bermasalah, sayang gitu ngulang dari awal. Itu ya Mas Rama ya. Iya Pak, siapa? Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Boleh Mas Rama, Mas Zaka, atau Mbak Puput? Mas Zaka nih yang belum terkonfirmasi nih. Iya, Pak. Iya, kami masih bingung itu loh, urgensi dari buat aplikasi itu, prestasi mahasiswa itu apa gitu. Saya ngebayanginnya khawatir
Mas Zaka ini cuma buat aplikasi yang nampung data prestasi aja gitu loh. Oh, sebenarnya sih awalnya karena ini Jaka cerita aja ya Pak. Boleh. Awalnya kan emang karena keresahanku di humas gitu. Hmm. Karena emang pas disuruh liputan atau kayak disuruh sama rektor tuh coba up prestasi ini gitu. Dia ada satu mahasiswa berprestasi tapi kita nggak tahu infonya atau infonya cuma nyampe di prodi doang atau di fakultas doang gitu. Tapi si humasnya nggak tahu, agak kelimpungan sih di situ Pak. Nah, terus juga itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua itu waktu kapan itu ya? Ya. Jadi ada fit ada kayak pemilihan mahasiswa berprestasi gitu di Unsera pas dia natalis gitu. Hmm. Tapi nggak ada transparansi gitu Pak. Ini mahasiswa berprestasinya berprestasi di bidang apa, terus kayak asal-asal milih aja, tahu-tahu udah ada namanya gitu. Tapi kan padahal banyak mahasiswa lain yang pengen partisipasi gitu loh Pak di dalam hal tersebut gitu. Hmm. Makanya aku agak ngide buat di judul ini biar emang mahasiswa yang berprestasi itu bisa apa ya namanya? Bisa bisa em, apa ya? Bisa mendaftarkan diri atau ke data lah di dalam satu sistem gitu Pak yang nantinya bisa dilihat oleh Hmm. misalkan dari kemahasiswaan atau humas dan dari situ juga universitas bisa apa ya bisa ngeliat gitu loh Pak kayak eh, oh kalau misalkan kita emang mau milih mahasiswa berprestasi Unsera gitu kita udah ada datanya tinggal di filtering aja lewat aplikasinya seperti itu sih Pak. Hmm. Ya sih bisa. Tapi emang fokusnya nggak mau ke arah SPK berarti ya, Mas Zaka Enggak, ya? iya aku emang pengen build di aplikasinya aja. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas, kalau menurut kami boleh sih itu bagus. Penguatnya gampang kalau kayak gitu Mas Zaka. Mungkin Mas Zaka kan bisa punya relasi ya. Maksudnya Iya Pak. untuk komunikasi itu mudah itu ke coba konsultasikan ke bagian ya entah kemahasiswaan atau entah humas atau Mm-mm. malah lebih bagus lagi ke Pak Haji Kamil. Kami, iya betul. Lebih bagus itu Mas Zaka wawancara langsung beliau. Gimana Mm-mm. nih Pak Haji gitu, Warek 2 ya berarti ya. Iya betul. Ya kalau misalkan Zaka mau buat ini gitu, wawancara sama beliau aja gitu. Jadi narasumbernya itu menjadi kuat itu landasannya untuk Mas Zaka buat aplikasi ini Oke Pak. gitu. Not. Kalau itu udah dapat, udah dipegang sama Mas Zaka, garap tuh langsung bab 1 sampai bab 3-nya. Oke sip. Ya, tapi bagus itu. Tapi maksud saya di fiturnya Mm-mm. tentunya ada validasi ya. Nanti ketika mahasiswa itu bisa menginput secara mandiri, Mm-mm. itu tetap harus ada validasi ya. Maksudnya validasi itu entah bukti legalitasnya Iya seperti betul. IPK gitu ya, Mm-mm. sertifikat apa, menang lomba apa gitu ya. Iya, Pokoknya yang berhubungan sama akademik maupun non akademik gitu ya. iya betul. Oke, bagus. Dan kalau nggak mau pakai SPK berarti menghitungnya secara kuantitatif biasa. Mm-mm. Mm-mm. Karena ini sebenarnya gambaran permasalahannya sebenarnya bisa dipecahkan sama SPK sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan Mas Zaka nggak mau ke arah sana, paling dari sisi kuantitatif atau jumlah prestasinya, jumlah Mm-mm. IPK-nya, dan itu semua memiliki bobot yang sama, dijumlahkan kemudian di ranking Iya betul. gitu. Ya, jadi pakai perhitungan statistik sederhana lah gitu. Jadi kalaupun ditanya kenapa nggak pakai SPK, ya karena Mas Zaka memang sudah fokus ke build aplikasi. Oke Boleh, Pak. boleh. Tinggal cari referensinya Mas Zaka. Ada nggak? Mm-mm. Saya tuh Pak, eh, punten kan yang kemarin tuh Jaka udah ngirimin apa ya dalam satu itu ya. tabel itu mah. Tuh, ya. Ya, saya lihat Nah, jurnalnya maksudnya. uh, uh, dan ternyata
kan apa sih kemarin tuh Jaka dari aplikasi berbayar gitu kan Pak, terus udah kayak gitu eh, udah habis langganannya dan kalau misalkan akses lagi tuh kayak datanya udah hilang ternyata gitu Pak. Ini Jaka lagi cari lagi dan baru dapat 6. Yang berbayar dari mana? Ada sih Pak kayak kayak extension Google gitu namanya Masa iya Groupy. berbayar? Kan Pak biar biar apa ya? Biar cepet Pak carinya dan ternyata akhirnya nggak cepet. Iya kan bisa dari kayak semantic schooler, bisa Ah, cari, ah. bisa langsung cari pakai keyword gitu. Contohnya kalau yang punya Puput tadi pemilihan siswa teladan SPK gitu kan, nanti kan muncul tuh beberapa alternatif jurnal artikelnya. Hmm. Tinggal Mas Zaka seleksi, masuk nggak tuh Sinta gitu kan, terakreditasi nasional nggak gitu. Yang penting akreditasi nasional aja Oke Pak. ya. Dan itu khusus yang buat aplikasi tanpa SPK. Jadi itu buat dasar yang kuat buat Mas Zaka nanti. Oke. Ya, suka ditanya nanti kenapa nggak buat SPK? Nah, merujuk kepada jurnalnya Puput misalnya tahun 2000 sekian kayak gitu kan. Hmm. Dengan indeksasi Sinta 3 gitu kan kuat tuh jadinya. Itu pun membuat sebuah aplikasi tanpa perlu menggunakan metode SPK. Oke Pak. Ya, kalau udah kayak gitu boleh deh terus em, penguatnya itu dan silakan deh garap juga bab 1 sampai bab 3-nya Oke sip. ya, Mas Zaka. Kalau udah nanti deh kita adakan pertemuan Zoom lagi paling ya. Buat kayak tadi punya Puput kan udah tuh dibahas, tinggal diperbaiki aja Mbak Puput ya. Iya, Pak, baik. Iya, lengkapi lagi daftar pustakanya biar beres itu tinggal waktu em, penyelenggaraan review proposal tinggal langsung daftar. Ya, ada yang mau tanyakan lagi Mbak Puput atau Mas Zaka? Sebentar Pak. Oke. Sepertinya ada. Nanti dikirimin ya tolong ya jurnalnya ya. Satu file aja jurnalnya gitu ya. Yang Oh, asli. aku gabungin gitu Pak. Satu aja nggak usah. Satu jurnal aja. Atau gini deh, Mbak Puput bisa share screen jurnal yang pemilihan siswa teladan yang kemarin si tempat. Bisa, Pak, bisa, Pak. Coba di share screen. Di Sebentar, stop Pak. share dulu ya, jangan lupa. Sebentar, Pak, bisa. Ini, Pak. Nah, ininya aja nih Mas Zaka. Satu aja, satu jurnal Oh, aja. aku kira harus banyak gitu Pak. Nggak perlu, banyak itu dicantumin di bab 2. Bab 2 yang tadi tinjauan itu ya. Betul. Yang jadi rujukan, ya 1, 2 juga boleh. Baik. 1, 2, 3 lah. Di awal-awal tuh. Jadi diurutinnya, tadi ya Mbak Puput ya. Mbak Puput dapat berapa nih yang ini? Yang tentang siswa teladan. Dapatnya berapa? Berapa ya? Dapatnya Kisaran berapa? Kisaran berapa? 3, Pak. Ya udah cantumin tiga tiga terbesar itu cantumin ini. Paling atas Pak ya. Mm-mm, gitu. Bagus tuh. Oh, Jadi siswa teladan, siswa teladan. Jadi kasih tahu nih, siswa teladan belum ada yang pakai WP gitu. Kalaupun udah ada, nanti kita bisa telusuri perbedaannya ada di mana Oke. iya, iya. gitu. Nah ini bagus. Ini si Tampat kan? Iya, Pak. Iya. Ke 2022 juga masih 5 tahun terakhir nih, masih bagus nih, masih update. Jadi satu ini aja nih Mas Zaka, maksud saya cari yang ngebahas tentang tadi ya aplikasi untuk eh, prestasi mahasiswa Mm. plus tidak ada SPK di dalamnya gitu. Jadi itu menjadi rujukan Mas Zaka gitu. Monggo Mas Zaka atau Mbak Puput ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Mau nanya. Hmm. Kalau semisalnya udah diperbaiki nih sama Puput, tapi Hmm. Puput ngasih
akhirnya minggu depan ke Bapak gitu berupa PDF, itu bisa nggak ya? Sampai bab 3 atau perbaikannya Enggak. doang? Iya, perbaikan dari bab 1 sampai bab 2 gitu tuh. Oke, boleh. Boleh deh. Tapi udah lengkap ya. Daftar isinya udah ada, abstraknya udah dilengkapin, daftar pustakanya udah ada. Terus tadi yang dasar-dasar teorinya, yang SPK tadi udah dilengkapin semua, ada UML segala gitu. Iya, Pak. Kalau itu ya udah Ber- boleh. Kirim aja ya, karena kebetulan minggu depan udah libur. Iya, itu Ya, makanya mau nanya gitu, takut kirim khawatirnya ngeganggu ke Bapak gitu. kirim aja filenya. Kalaupun slow slow respon mau dimaklumi, tapi diingetin aja kalau ada. Jadi jedanya kalau bisa beberapa hari ngingetinnya ya. Hmm. Oh, iya, Jadi misalkan satu hari itu ternyata saya nggak bales nih, ya ya ini mungkin ada yang saya sampaikan ya. Kebetulan saya juga lagi kuliah, jadi mungkin ada tugas-tugas dari dosen saya yang perlu saya kerjain. Kadang saya lupa gitu loh buat ngeliat revisi dari teman-teman gitu. Jadi ingetin aja di besoknya, jangan di hari itu. Oh iya, Pak. Ya, boleh kok. Nanti insya Allah saya kasih apa namanya? Saya kasih catatan lah kalau misalkan itu udah sesuai atau belum gitu. Kalau misalnya udah sesuai pun nanti tinggal garap bab tiganya ya, berarti Mbak Puput ya. Iya, Pak. Sip gitu aja. Bagus. Ada lagi Mbak Puput, Mas Zaka? Bapak punten mau tanya, Mm-mm. ini emang Jaka baru enggak sih Pak? Tapi emang iya apa enggak gini ya? Ini kan yang di apa yang di timeline skripsinya itu eh review proposalnya itu kan di Mei ya, tapi kalau Betul. kiumnya di April gitu ya Pak? Ya, itu buat yang perpanjang. Oh buat yang perpanjang doang ya kalau yang Teman-teman itu punya jatah lulus tepat waktu tuh di akhir yang deket Agustus. Ada nggak? ada Pak. Nah, itu kejar yang itu. Berarti kita cuma bisa yudisium di gelombang 2 ya? Betul. Betul banget. Karena seingat saya juga dari akademik, punten ya ini ada informasi sebenarnya nggak boleh saya sebarin ini. Gak apa-apa Pak, bertiga Nggak doang. apa-apa, Pak. Ya intinya wisuda itu yang udah fix itu hanya Oktober. Informasi Oh, yang saya dapatkan yang di bulan sebelum-sebelumnya itu belum bisa direalisasikan karena jumlah mahasiswanya yang masih relatif dikit gitu. Jadi makanya Hmm. jadi makanya panitia nggak bisa ngejamin kan gitu kalau misalkan ditarik mundur gitu tuh. Sedangkan teman-teman eh, bisa dibilang lulus nih sebelumnya gitu kan nggak bisa ngejar juga gitu tuh buat maksudnya ke wisudanya itu Oktober kan terlalu jauh ya. Kalau mm. Agustus kan setidaknya Agustus, September, Oktober setidaknya kan relatif lebih ideal 2 bulan itu kan ngejarnya gitu. Plus satu lagi teman-teman harus ingat pertanyaan saya teman-teman masih ada kecantol 1 MK nggak? Kalau Puput udah nggak ada, Pak. Wah Tinggal aman, skripsi. aman berarti. Mas Zaka? Kalau itu MK yang semester 8 Pak. Iya, itu namanya kecantol. Oh gitu ya. Iya, jadi walaupun Mas Zaka punten, anggaplah Juni beres. Semuanya udah clear gitu. Mau mau sidang kolokium bisa nggak? Nggak bisa, karena nilainya belum ada yang keluar. Satu lagi gitu. Jadi harus nunggu dulu input nilai. Nah, masa input nilai itu ada di bulan Agustus kalau nggak salah. Gitu. Buat Mas Zaka. Kalau Mbak Puput mah aman nih. Kalau misalkan mau ngejar, eh ya maksudnya kolokiumnya itu tetap ya ada di Agustus gitu tuh. Berarti ya bisa lah gitu barengan sama Mas Zaka gitu daftarnya Iya, Pak. gitu. Tapi lebih enaknya Puput nggak tergantung sama nilai gitu karena nilai semua udah aman. Itu aja sih. Iya, Gitu. Pak. Ya, jadi bisa fokus nih. Tolong difokuskan biar bisa lulus tepat waktu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Amin. Iya, sama-sama. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Mbak Puput, Mas Zaka? Kalau diriku sepertinya sudah cukup Pak. Oke, Mbak Puput juga udah kali ya. Nanti insya Allah Udah, recordingnya Pak. saya upload deh di YouTube biar bisa disimak lagi ya, bisa ini lagi di review lagi kan ada beberapa catatan tadi ya. Mungkin khawatir Oke, Pak. kelewat juga.
Iya, Oke, Kak. terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya. Sehat selalu buat teman-teman. Saran saya saling mendukung satu sama lain ya. Iya, Pak. Walaupun mungkin tadi ada Mas Rama yang belum kenal, dibantu aja Mbak Puput. Saya sebenarnya ngundang Mas Rama juga ke sini agar ngasih pandangan gitu loh. SPK-nya seperti apa gitu. Karena Mas Rama ini tadi kendalanya, Pak gimana kalau datanya sedikit? Pak gimana kalau ada beasiswa tapi dalam tanda petik ya masih masih belum clear gitu tuh. Jadi harus ditekankan dulu nih pondasinya kayak Mbak Puput gitu. Harapan saya Mbak Puput nanti setelah ini bisa berkomunikasi sama Mas Rama. Apa yang sudah saya sampaikan ke Mbak Puput bisa sampaikan ke Mas Rama. Mas Rama kalau buat SPK, kalau dari Parian gini loh gitu tuh. Jadi ada diskusi gitu tuh nantinya. Iya, Pak. Ya, itu paling yang bisa kami berikan ya untuk sampai saat ini. Semoga teman-teman sehat selalu, puasanya lancar ya. Iya, Pak. amin, Pak. Kami tutup. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.